Assalamualaikum, saya Puspita dan kali ini saya akan mereview materi mengenai perusahaan kelompok. Menurut Kristianto Wibisono, perusahaan kelompok adalah suatu bentuk usaha penggabungan atau pengelompokan dua perusahaan atau lebih yang bergerak di berbagai kegiatan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, dalam perusahaan kelompok ini tuh ada namanya perusahaan induk atau holding company. Nah, holding company ini tuh adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham satu atau lebih dari perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain. Nah, biasanya dalam satu perusahaan holding ini itu terdiri dari banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang-bidang bisnis yang juga sangat berbeda-beda. Nah, perusahaan induk sendiri ini tuh memiliki dua anak. Yang pertama itu ada anak perusahaan dan juga ada affiliate company. Nah, anak perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas itu adalah suatu perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan lainnya. Hal ini terjadi karena yang pertama, lebih dari 50% sahamnya itu dimiliki oleh induk perusahaannya. Yang kedua, lebih dari 50% suara dalam RUPS itu dikuasai oleh induk perusahaannya juga. Nah, kemudian yang ketiga, kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris itu juga dipengaruhi oleh induk perusahaannya. Nah, bagaimana suatu perusahaan itu bisa dikatakan sebagai affiliate company? Yang pertama, ada satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris. Suatu perusahaan itu juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Kemudian yang kedua, satu atau lebih dari direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris itu juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah suatu perusahaan itu dapat memberhentikan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah salah satu perusahaan itu dapat mengendalikan perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian apabila terjadi pembubaran, pembubaran dari perusahaan kelompok ini itu harus dilaksanakan berdasarkan proses hukum sebagaimana perusahaan kelompok ini itu diciptakan dan lahir berdasarkan proses hukum juga. Nah, akibat dari pembubarannya ini itu menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang memegang saham dan juga bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan kelompok. Nah, istilah-istilah di sini itu ada namanya merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Nah, merger itu adalah penggabungan. Jadi, penggabungan suatu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, dengan menggabungkan diri ini tuh secara hukum perusahaan yang menggabungkan diri ini tuh dikatakan bubar. Nah, tetapi aset, hak, dan kewajiban perusahaan ini itu tetap ada dengan diabsorb ke perusahaan yang dia menggabungkan dirinya ini. Kemudian yang kedua itu ada konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah peleburan. Jadi, dua perusahaan atau lebih yang melebur menjadi satu membentuk satu perusahaan baru. Kemudian yang ketiga itu ada akuisisi. Nah, akuisisi ini itu adalah pengalihan. Jadi, pengalihan saham baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang menyebabkan adanya pengalihan pengendalian suatu perusahaan. Istilah lain di sini itu ada namanya restrukturisasi dan juga privatisasi. Nah, restrukturisasi di sini itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kemudian juga untuk menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada masyarakat, kepada konsumen, dan juga untuk memudahkan proses privatisasi. Nah, privatisasi di sini itu adalah menjual sebagian atau seluruh saham milik perusahaan. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.